Saya awali pakai pantun ya. Belum jangan. Air beriak tanda tak dalam, air tenang selalu dinanti. Izinkan saya ucapkan salam, mohon dijawab dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh harum si daun salam, lebih harum lagi si buah pala. Memang wajib menjawab salam, semoga yang jawab mendapat pahala. Pergi jauh titipkan salam, daun dibeli di pasar Bekasi. Untuk semua yang menjawab salam, saya ucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Salatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Al-Ittihad Komplek DPR Kemanggisan, hadirin yang berbahagia, jamaah salat subuh dan hadirin sekalian. Semoga pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir. Pada hari ini marilah sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan dapat hadir di masjid ini dalam rangka kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Banyak saudara-saudara kita yang hari ini barangkali masih tertidur pulas setelah ngantuk nonton bola barangkali semalam. Menang mana, Pak? Spanyol menang ya, alhamdulillah. Siapa aja menang, alhamdulillah aja. Namanya permainan, pasti ada yang kalah, ada yang menang. Ya. Yang penting intinya kita hanya nonton, menyaksikan, jangan taruhan. Jangan taruhan, ini banyak nih taruhan-taruhan nih. Setelah kita bahan ini malah dipur lagi segala macam itu. Saya kurang paham tuh istilah-istilah itu. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan nih bisa hadir di sini. Walaupun ada yang terkantuk-kantuk saya lihat, ya karena mungkin begadang semalam. Tak lupa juga kita sampaikan selawat serta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Hadirin, hari ini saya akan mencoba membawakan kultum kuliah 7 menit. Mudah-mudahan nggak lebih dari 7 menit ya. Dengan judul 3 tugas manusia. Sebenarnya sih banyak ya, dari banyak tugas-tugas kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia banyak banget. Tapi saya kumpulkan menjadi 3. Ya, dari 3. Yang pertama adalah jaga agama. Jaga agama kita. Bagaimana caranya? Nah, jaga agama kita sampai akhir hayat kita. Jaga iman kita sampai akhirat kita. Ini kita jangan tenang-tenang nih. Ya, jangan tenang-tenang ya, Pak, saya mau udah beriman. Ada 4 kelompok nanti di akhir hayatnya. Yang pertama adalah orang yang dilahirkan beriman, meninggal, mati dalam keadaan beriman. Itu kelompok pertama tuh. Kelompok kedua, orang yang dilahirkan beriman, meninggal, matinya kafir. Ada lagi kelompok yang ketiga, orang yang dilahirkan kafir, ketika meninggal beriman.
Ini yang paling parah. Yang dilahirkan kafir, meninggal matinya kafir. Kita di mana nih maunya? Di kelompok pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Pengennya yang pertama. Alhamdulillah sekarang nih kita dalam keadaan beriman. Jangan sampai nanti di titik akhir babak finalnya. Kayak bola sekarang nih, siapa babak finalnya? Dari berapa tuh? Berapa negara? Sampai nanti akhirnya satu terakhir yang terpilih. Kita nih jaga banget nih, jaga banget. Ya, jangan sampai ketika meninggal dunia dalam keadaan kafir, dalam keadaan sedang berbuat dosa. Banyak kisah Bapak, banyak kisah tentang ini. Ya, orang dilahirkan beriman aman saja. Ketika meninggal sedang berbuat dosa. Ini jaga iman kita nih, ya, jaga iman kita. Jangan sampai rontok sampai hayat di kandungan habis terakhir. Sampai kita meninggal. Caranya gimana? Ya, berbanyak ibadah. Jangan berpikir tenang aja. Saya udah punya bocoran tuh. Nanti kalau dikubur ada beberapa pertanyaan, dihafalin. Terus sekarang udah ada bocoran ya kan? Siapa Tuhanmu? Wah, udah jawab dah. Siapa nabimu? Tahu dah. Apa kita tahu? Itu bocoran. Nanti walaupun kita sama-sama belum ngalamin ya. Nanti ketika dikubur, yang jawab bukan mulut. Kalau yang jawab mulut, lolos semua orang. Udah diapalin ada bocorannya. Yang jawab bukan tubuh kita, jawab. Ya sekarang nih, ya ada pejabat kita ketahuan di rumahnya ada setumpuk emas, uang sekian. Omongnya apa? Enak aja. Itu bukan punya saya. Sekarang luar biasa kan. Segitu banyaknya emas bertumpuk-tumpuk, segitu banyaknya uang. Saya nggak sebutkan berapa miliar itu. Saya juga belum melihat uang semiliar. Saya apa sih banyaknya? Yang jawab mulut itu bukan punya saya. Nanti dikubur, guys, yang jawab bukan mulut. Ya, tadi untuk menjaga iman itu ya kita tetap terus beribadah. Sholat aman dah kita, insya Allah. Ya, saya yakin yang hadir di sini nggak ada yang ninggalin sholat nih. Walaupun sholatnya jarang-jarang. Termasuk saya, sholatnya jarang-jarang. Subuh nih, ntar udah nganggur lagi. Ntar barangkali ada duhanya barangkali. Zuhur, kan jarang-jarang. Nggak terus sholat, terus nggak ada orang yang sholat terus. Kita sholatnya jarang-jarang, tapi rutinitas sesuai dengan waktunya. Puasa ya. Kita udah sekian puluh kali lah melaksanakan Ramadan. Puasa Ramadan, ya. Udah banyak dah. Ya, ada yang udah 50 kali, ada yang udah 40 kali, segala macam-macam. Aman lah, gitu ya. Kemudian zakat, kita bayar zakat untuk menjaga iman itu tadi. Ya. Jangan sampai zakat minimal yang wajib tuh zakat fitrah. Jangan sampai jangan sampai kita termasuk orang yang masakin, orang miskin yang sampai nggak bisa bayar zakat. Masa sih setahun kita nggak bisa ngumpulin beras hanya 3,5 liter. Tuh, jangan sampai ini mengingatkan khususnya diri saya. Jangan sampai lalai membayar zakat. Alasannya tidak punya beras. Setahun makan, masa cuma 3,5 liter nggak bisa. Apalagi untuk menjaga iman kita. Apalagi untuk menjaga agama kita. Ngajak orang untuk beribadah. Nggak gampang ya. Ngajak orang untuk beribadah nggak gampang. Di antara kita mungkin barangkali kesulitan untuk ngajak anak kita sholat subuh di masjid. Ngajak anak kita sholat subuh di masjid. Jangan jauh-jauh dah kita. Di lingkungan kecil kita aja di keluarga itu sulit untuk anak kita sholat jamaah di masjid setiap waktu. Sulit banget. Ya, ada aja alasannya, tanggung lah, inilah, itulah. Nih, ya, pelajaran buat saya dan barangkali juga kita nih, ya. Apalagi yang tugasnya jadi guru nih. Namanya guru di sini. Ajak anak sholat jamaah itu, waduh,
Macem-macem alasannya. Ngumpet di kolong meja, ya, ngabur ke kantin, ngalamin dah. Kita nguber-nguber tuh anak kita untuk sholat jamaah. Udah sholat jamaah, bercanda lagi. Bercanda lagi. Apalagi saya nih, tingkatnya tingkat SLTP. Sedang-sedangnya. Itu sholat, ya, sujud sambil ngobrol. Teman sebelah tuh. Susah, ya, susah. Dipaksa tuh, berarti sholat itu nggak ikhlas. Ngobrol aja, habis sujud sambil ngobrol tuh. Apalagi kalau kita sekarang kan susah, ya, sedikit keras sama anak murid kita, itu ada lapor. Saya pernah dilaporin beberapa kali, ya, gara-gara sepele. Guru saya nyubit, cuman ada bekasnya nyubit itu, lapor polisi, datang pakai pengacara lagi. Tuh sekarang tuh guru dilema sekarang, mau keras, salah, dialamin, kelunjak. Tuh, jadi untuk jaga agama itu diantaranya tadi, ya, kita ibadah dan ngajak orang beribadah. Yang kedua, tugas kita sebagai umat Islam nih, ada 3 tugas. Yang kedua adalah jaga dunia. Jaga dunia. Sekarang jangan ngebayangin Indonesia itu yang ngebalak hutan, yang gundulin hutan, itu termasuk merusak. Pak, dia kan nggak ngerusak, tapi dia ngizinin, sama aja. Tuh kemarin kejadian di Padang, di Aceh, itu gara-gara pembalakan hutan besar-besaran, sehingga banjir bandang, korbannya banyak. Ada nggak yang ngakuin tuh? Nggak ada. Itu sayat yang salah tuh, karena saya ngizinkan, nggak ada, malah ngumpet semuanya. Nah, kita nggak usah sejauh itu, di lingkungan kita saja dah, dijaga nih dunia kita nih. Apa? Rumah tuh harus bersih, kita bersih, nggak usah jauh-jauh. Taman kita barangkali yang punya kebun di rumah, dirawat, disiram dan lain sebagainya. Itu jaga dunia. Jangan dunia kecil aja, jangan besar-besar. Apalagi menjaga dunia, jaga dunia hiburan. Ini hiburan luar biasa, ya. Sekarang dulu ya, kita tuh paling nggak betah di kamar. Waktu kecil nggak ada yang betah di kamar, saya yakin nih, ya. Saya nggak sebutin nama-namanya dah, ya. Nggak betah di kamar, kita mau keluar main. Sekarang anak betah berjam-jam di kamar, seharian. Ada temennya siapa? Si setan gepeng. Siapa setan gepeng? HP. Saya yakin nih, semua nih pasti di rumahnya anteng tentrem, nggak ada ribut-ribut, karena anak pulang masuk kamar. Ngapain? Tuh ada temennya tuh, setan gepeng itu. Ada YouTube, ada Google dan lain sebagainya, TikTok, kan macam-macam dah, ya. Nih yang harus kita jaga. Memang sulit banget. Sehingga di sekolah saya dilarang membawa handphone. Dulu pernah dibolehkan. Ketika mereka bawa handphone ke sekolah, mereka nggak ada yang ngobrol. Nggak ada ngobrol. Asik dengan dunia itu dia. Saya tuh, kamu ngapain? Mabar, main bareng. Ini Pak ngobrolnya lewat WA. Ya Allah, orangnya di sebelah ngobrol pakai WA. Tuh, makanya di sekolah kami dilarang untuk bawa. Satu di antaranya itu, sosialisasinya kurang anak-anak kita. Kalau anak udah megang handphone, bapak-bapak juga sama nih. Coba dah kalau di mana-mana nih, di ruang tunggu rumah sakit, semuanya asik sama handphonenya, ya. Di masjid juga banyak, ya. Sambil nunggu komat, handphone dan lain sebagainya. Tuh, ya. Kemudian jangan malas untuk memanfaatkan dunia kita. Jangan malas. Nih barangkali yang punya wadah, ya, yang punya wadah tempat ibadah di rumahnya, barangkali taklim, yuk, ya, hidupkan taklim kita di rumah masing-masing, ya. Barangkali yang punya taklim, barangkali juga yang punya kebun sedikit, barangkali ditanamlah, ya, memanfaatkan menanam pohon buah. Kebenaran rumah saya nggak ada taman,
Sama saya semuanya beton, semuanya nggak ada, nanam buah nggak ada. Ini barangkali yang punya kesempatan nanam pohon buah itu manfaatin ya. Itu namanya menjaga dunia. Terus menjaga dunia apa diantaranya? Jaga harta, jaga harta kita. Ya, di rumah jangan aman-aman aja. Rumah ya kalau punya motor dikunci, kalau ada pagar, pagar digembok. Jangan saya santai aja dah, saya udah ikhlas. Jangan begitu. Jaga harta kita. Ya, jaga harta kita dari orang-orang yang tidak kurang baiklah sifatnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah jaga keturunan. Jaga keturunan. Yang kemana? Yang ke atas dulu. Siapa? Yang kita. Orang tua kita. Mertua kita. Itu kita jaga nama baiknya. Bukan jagain orangnya, bukan. Jaga nama baiknya. Orang kita tua dulu kita luar biasa. Ya, luar biasa untuk menjaga itu. Nah, tugas kita sekarang menjaga nama baik orang tua kita, nama baiknya. Dengan cara apa? Misalkan ada hal yang dulu orang tua kita lakukan yang kurang baik, jangan diumbar kemana-mana. Misalkan kita nih ketahuan nih lagi nyolong misalkan, ya lagi berbuat nggak baik. Kamu kenapa? Dulu orang tua saya juga begitu. Nah, itu yang nggak bagus. Kita sembunyikan itu, kita sembunyikan hal-hal yang kurang baik yang pernah dilakukan oleh orang tua kita atau oleh mertua kita. Jangan kita umbar, kita umpetin. Yang baiknya kita ungkap. Ya, itu yang ke atas. Yang ke bawah. Yang ke bawah ya pasti anak-anak kita, cucu kita barangkali, atau cicit barangkali. Jaga keturunan. Yang pertama apa? Kalau anak, beri nama yang baik. Beri nama yang baik. Jangan asal-asalan. Dan manggilnya juga yang baik. Kadang-kadang namanya bagus, panggilnya nggak bagus. Ada tuh teman saya tuh, ya, namanya Muhammad. Cakep nggak Muhammad? Cakep. Dia panggil Buluk. Sama sekarang panggil Buluk. Dan masalah juga dia mau lagi dipanggil, nurut aja dia panggil Buluk. Ini Bang Rohimin kenal Buluk ya? Iya, namanya Muhammad namanya, cakep. Di grup WA juga sama, ya Buluk namanya. Teman-teman manggil Buluk. Kalau saya plesetin, panggil Luki. Ya, ganti namanya. Orang sebagai Buluk saya panggil Luki. Itu, ya. Jadi kita biasakan. Kenapa orang manggil sembarangan? Karena dia sendiri juga sama. Mau, nih jaga nama anak kita. Jaga nama anak kita. Jangan manggil sembarangan. Manggil anak sembarangan aja. Hey, panggil namanya. Kan kita kasih nama yang bagus. Ya, panggil entong. Orang Betawi udah panggil entong. Tong sini tong sini tong. Kalau laki, kalau panggil neng. Ini panggil namanya. Saya punya encing saya, ya, mungkin kenal barangkali ya, Pak Haji Madani, Pak Haji, saya manggil Cing Haji Kidan. Itu kalau manggil anaknya, lengkap dipanggil namanya. Termasuk kalau manggil saya juga, kebetulan namanya saya sama. Ya, dipanggil lengkap semuanya. Madani sini, enggak panggil sembarangan aja, enggak. Tuh, saya kagum ya. Saya kagum sama encing saya itu mencontohkan kepada yang lain. Memanggil nama, itu namanya yang bagus, yang lengkap, yang sesuai dengan nama yang diberikan orang tuanya. Apalagi yang jaga keturunan. Berikan pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak, ya. Dari SD, TK barangkali, SD, SMP, SMA. Berikan yang layak. Jangan asal-asalan, asal sekolah dah, jangan. Beri pendidikan yang layak, ya. Jangan berpikir, nggak punya duit. Sekarang kan banyak pendidikan gratis. SMP, SD, SMP, SMA gratis. Banyak sekarang. Ya. Juga sekolah swasta ada beberapa sekarang yang sudah digratiskan. Jadi jangan alasan nggak punya duit, nggak nyekolahin anak. Jangan, ayo. Ya, nih, saya sih bukan
ingat ini ya, saya cuma ngingetin untuk dari diri saya sendiri. Kalau yang dihadir semua sih saya, wah udah pakar semua dah masalah itu ya. Saya cuma ngingetin khususnya untuk diri saya sendiri. Ya, itu saja Bapak Ibu. Ya, ada 3 tugas kita sebagai manusia, sebagai orang yang beriman. Yang pertama, jaga agama kita. Yang kedua, jaga dunia. Yang ketiga adalah jaga keturunan. Itu saja. Mangga harum namanya kue ini, tapi sayang sedang sakit gigi. Kultum saya sampai di sini. Kapan-kapan kita sambung lagi. Bila hendak ke dokter gigi, lampu rumah harap dimatiin. Kalau besok saya kultum lagi, jangan bosan untuk dengerin. Itu saja. Bila taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.